Berita lainnya di Kompas Petang, Saudara. Tidak terima partainya tidak lolos verifikasi, pendukung Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima berunjuk rasa di depan gedung KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara pengunjuk rasa pendukung Partai Prima dengan polisi. Pendukung Partai Prima protes proses verifikasi KPU dinilai tidak transparan. Pengunjuk rasa tidak terima karena belum berhasil menemui komisioner KPU untuk menyalurkan aspirasi mereka. Masa pendukung Partai Prima justru semakin mendorong aparat. Masa tetap menuntut KPU untuk meloloskan Partai Prima. Aparat menangkap satu pengunjuk rasa yang sebelumnya mencoba masuk ke gedung KPU. Aparat terus menjaga di depan gedung KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat agar tidak terjadi anarkistis. Aparat terus berjaga di depan gedung KPU mengantisipasi tindakan anarkistis. Namun masa pendukung Partai Prima terus mencoba masuk pintu KPU, bahkan mencoba mendobrak masuk. Di sisi lain, pada sore ini masih berlangsung rapat pleno rekapitulasi nasional KPU mencakup pembacaan hasil rekapitulasi dari berbagai wilayah di Indonesia atau verifikasi faktual parpol. Apakah parpol memenuhi syarat atau tidak? Terkait hasil verifikasi faktual dan pengundian nomor urut parpol calon peserta pemilu 2024 dilakukan malam nanti. Aksi unjuk rasa sempat terjadi di gedung KPU Republik Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Lalu bagaimana kondisi terkininya sore ini? Kita sudah bersama jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, untuk kondisinya sekarang, apa penyebab dari aksi protes pendukung Partai Prima dan sudahkah bisa dipastikan aksi sudah selesai? Iya, selamat petang Tifa dan juga saudara. Kalau dari yang kami pantau saat ini memang kondisi di depan gedung KPU sudah berangsur kondusif. Kondisinya tidak seperti siang hari tadi ketika ada masa aksi dari Partai Rakyat Indonesia Makmur atau Partai Prima yang tadi mencoba untuk masuk ke dalam gedung KPU menemui ketua KPU. Nah, Tifal dan juga saudara, memang tadi ada sejumlah hal yang disampaikan atau ingin disampaikan dari pihak Partai Prima kepada komisioner KPU bahwa memang kalau kita ketahui Partai Prima ini tidak memenuhi syarat atau TMS begitu untuk bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Ada 3 tuntutan. Yang pertama adalah meminta KPU untuk transparan. Yang kedua adalah agar KPU diaudit karena mereka menduga atau menganggap ada parpol yang tidak memenuhi syarat sebetulnya tetapi diloloskan. Kemudian yang ketiga adalah mempertanyakan keputusan KPU tidak meloloskan Partai Prima sampai menuju ke proses atau tahapan verifikasi faktual ini. Jadi memang mereka menduga ada upaya penjegalan atau politis begitu yang dilakukan dari KPU kepada Partai Prima. Dan tadi juga kita tahu ada aksi saling dorong yang terjadi antara petugas dan juga masa aksi, tetapi memang saat ini kalau kami pantau di sekitar area di luar gedung KPU ini sudah berangsur kondusif, sudah tidak banyak begitu masa aksi dan penutupan jalan pun juga dilakukan secara situasional. Kalau tadi kami ketika menuju ke gedung KPU ini masih ada penutupan jalan imbas dari adanya unjuk rasa. Namun saat ini penjagaan tetap terus dilakukan, tapi arus lalu lintas juga sudah kembali berangsur normal. Tifal. Terkait dengan rapat pleno hasil verifikasi faktual, berapa partai dari total 18 partai yang dianggap lolos untuk maju ke pemilu 2024?
Iya, Timo, benar sekali bahwa tadi dilakukan rapat pleno verifikasi faktual yang tadi sudah selesai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau sebelumnya kita ketahui parpol yang memang bisa lolos atau yang diketahui bisa sampai ke tahap verifikasi faktualnya ada 18, tetapi tadi dari hasil perhitungan atau hasil pengumuman ini ada 17 parpol. Jadi memang ada satu parpol yang tidak memenuhi syarat atau TMS, yakni Partai Umat. Tadi Partai Umat juga sudah menyampaikan keberatan mereka kepada Komisioner KPU berupa pernyataan tertulis yang disampaikan, dan juga nantinya dari hasil ini akan ditunggu selama 3 hari sampai akhirnya mereka bisa mengajukan atau bisa melapor begitu untuk proses berikutnya ke Bawaslu. Dan tadi disampaikan oleh perwakilan dari Partai Umat, yakni Nazarudin atau Waketum Partai Umat, mereka menilai bahwa apa yang ditemukan oleh KPU yakni adalah tidak memenuhi syarat di wilayah Sulawesi Utara dan juga NTT ini tidak sesuai dengan apa yang data yang mereka miliki. Nah, tadi Tifal dibacakan data apakah partai-partai ini lolos verifikasi faktual dari Sabang sampai Merauke. Ada total 17 parpol, artinya ada 9 parpol yang berasal atau parpol parlemen gitu atau memenuhi parliamentary threshold, ambang batas parlemen, dan sisanya adalah partai baru atau partai yang belum memenuhi parliamentary threshold. Nah, nanti Tifal akan dilanjutkan di pukul 19 waktu Indonesia Barat adalah ini yang ditunggu-tunggu adalah pengundian nomor urut parpol. Jadi nantinya untuk parpol yang memenuhi parliamentary threshold ini boleh memakai nomor yang mereka miliki di tahun 2019, di pemilu 2019, sementara untuk sisanya ini nantinya akan mengikuti pengundian begitu untuk nomor urut yang nanti akan mereka miliki di pemilu 2024. Tifal. Dari Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Putri Oktaviani melaporkan. Terima kasih.